wanita ini pembantu di sini. Ibu mertua memperkenalkanku di depan semua tamu, sambil melempar lap kotor ke wajahku. Aku tak diam. Aku berdiri mengebrak meja sehingga membuat ibu mertua syok berat dan pucat seketika. Semua tamu lari pulang karena, Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Anissa. Bagi orang yang melihat dari balik pagar besi setinggi 2 meter yang mengelilingi rumah ini, hidupku mungkin tampak seperti dongeng. Mereka melihat bangunan megah dengan pilar-pilar putih gaya Romawi, taman yang rumputnya dipotong presisi setiap akhir pekan, dan deretan mobil mewah yang mengilat di bawah lampu teras. Namun, bagiku, rumah ini tidak lebih dari sebuah kotak perhiasan yang cantik namun kedap udara. Aku berada di dalamnya, berkilau di permukaan, tetapi perlahan mati lemas karena kekurangan oksigen. Aku adalah istri dari seorang pria yang sangat mencintaiku. Namun sayangnya, suamiku adalah anak yang tidak berdaya di bawah telapak kaki ibunya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden kamar kami dengan cara yang sangat anggun, seolah-olah ia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari paling melelahkan dalam hidupku. Aku terbangun dengan perasaan berat di dada. Hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Sarah, ibu mertuaku. Di rumah ini, ulang tahunnya bukan sekadar perayaan bertambahnya usia, melainkan sebuah proklamasi kekuasaan. Ratusan tamu dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga sosialita papan atas akan datang untuk memberikan penghormatan kepada wanita yang merasa dirinya adalah ratu di jagat raya kecil ini. Aku beranjak dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan suamiku yang masih terlelap. Namun, sebelum kakiku menyentuh lantai marmer yang dingin, pintu kamar kami terbuka tanpa diketuk. Itu adalah kebiasaan buruk Nyonya Sarah yang tidak pernah bisa kuubah selama 3 tahun pernikahan kami. Dia berdiri di sana, mengenakan jubah sutra berwarna merah marun, dengan wajah yang sudah dipoles riasan tipis namun tajam. Matanya yang dingin menyapu seluruh penjuru kamar sebelum akhirnya tertuju padaku dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari. Dia tidak menyapa. Dia hanya menjentikan jarinya ke arahku, seolah-olah aku adalah hewan peliharaan yang harus segera siaga. Dia mengatakan bahwa persiapan di lantai bawah sangat berantakan dan para catering belum tiba tepat waktu. Dengan nada bicara yang datar namun menusuk, dia mengingatkanku bahwa keberadaanku di rumah ini hanyalah karena belas kasihannya. Dia menyebutkan bahwa seorang menantu yang berasal dari keluarga yang sudah bangkrut seharusnya tahu diri dan bekerja lebih keras daripada pelayan manapun di rumah ini. Kalimat itu diucapkannya sambil melirik foto mendiang ayahku di meja rias, sebuah penghinaan yang membuat jemariku mengepal kuat di balik selimut. Aku hanya bisa menunduk, menelan semua kata makian yang ingin kusemprotkan tepat di depan wajahnya yang angkuh itu. Aku bangkit dan segera menuju kamar mandi, memulai rutinitas sebagai pekerja tak berbayar di rumahku sendiri. Selama berjam-jam kemudian, aku berlari ke sana kemari, memastikan setiap helai taplak meja tidak memiliki kerutan, memastikan setiap vas bunga terisi dengan mawar impor yang kesegarannya harus sempurna, dan memastikan daftar menu sudah sesuai dengan selera tamu-tamu agungnya. Nyonya Sarah mengawasiku dari balkon lantai 2 dengan segelas teh di tangannya, sesekali berteriak menegur jika caraku meletakkan sendok dianggap kurang presisi. Suamiku akhirnya turun saat matahari sudah tinggi di atas kepala. Dia menghampiriku, membisikkan kata maaf yang sudah ribuan kali kudengar. Dia mengatakan bahwa aku harus bersabar sebentar lagi, bahwa ibunya hanya sedang stres karena tekanan pesta. Namun, permintaan maafnya terasa hambar. Kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengobati luka di hatiku. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa keberanian dalam matanya, namun yang kutemukan hanyalah ketakutan yang sama. Dia adalah tawanan di rumah ini, sama sepertiku, namun bedanya adalah dia merasa nyaman dalam penjaranya selama fasilitas mewah tetap tersedia. Menjelang sore, kelelahan fisikku mulai mencapai puncaknya, tetapi tekanan mental yang diberikan Nyonya Sarah justru semakin meningkat. Dia memanggilku ke ruang rias pribadinya. Di sana, dia melemparkan sebuah bungkusan plastik ke arahku. Isinya bukan gaun indah untuk menantu seorang konglomerat, melainkan sebuah seragam pelayan berwarna hitam polos dengan apron putih yang sangat kontras.
Dia tersenyum simpul, sebuah senyum yang lebih mirip seringai serigala, lalu mengatakan bahwa malam ini aku tidak akan duduk di kursi tamu. Dia ingin aku melayani tamu-tamu khususnya secara langsung karena dia tidak percaya pada ketangkasan para pelayan sewaan. Logikaku berteriak untuk menolak, untuk melemparkan seragam itu kembali ke wajahnya dan pergi dari rumah ini detik itu juga. Namun, aku teringat pada dokumen-dokumen yang tersimpan rapi di dalam brankas rahasiaku. Aku teringat pada jejak penggelapan dana yang dia lakukan terhadap perusahaan mendiang ayahku, sebuah kejahatan finansial yang sistematis yang membuat keluargaku jatuh miskin 10 tahun yang lalu. Aku menatap seragam hitam itu dengan saksama. Baginya, ini adalah alat untuk mempermalukanku. Namun bagiku, ini adalah jubah perang. Aku akan memakai kehinaan ini untuk terakhir kalinya sebelum aku meruntuhkan seluruh kerajaan palsu yang dia bangun di atas penderitaan orang lain. Lampu gantung kristal di aula utama mulai dinyalakan satu persatu, membiaskan cahaya keemasan yang menipu. Musik klasik mulai mengalun lembut, mengisi setiap sudut ruangan yang luas. Aku berdiri di depan cermin besar di dapur, mengenakan seragam pelayan itu. Aku mengikat rambutku dengan sangat rapi, menyembunyikan identitas asliku di balik penampilan seorang pembantu yang patuh. Nyonya Sarah masuk ke dapur untuk melakukan inspeksi terakhir, memastikan bahwa tidak ada satupun perhiasan yang melingkar di leher atau jemariku. Dia ingin aku terlihat benar-benar rendah di hadapan dunia. Saat tamu pertama datang, aku mulai bergerak. Aku membawa nampan berisi gelas-gelas sampanye mahal, berjalan di antara orang-orang yang mengenakan pakaian seharga ratusan juta rupiah. Beberapa orang menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah aku adalah bagian dari furnitur yang tidak bernyawa. Nyonya Sarah berdiri di tengah aula, menyambut tamu dengan tawa yang dibuat-buat, sesekali memberikan instruksi kepadaku dengan suara keras agar semua orang tahu bahwa aku adalah bawahannya. Dia bahkan tidak ragu untuk memanggilku dengan sebutan, anak pungut yang tidak tahu berterima kasih, di depan beberapa rekan bisnisnya, sambil tertawa kecil seolah itu adalah sebuah lelucon yang lucu. Hatiku terasa panas, seperti ada api yang membakar dari dalam. Namun, aku mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan tenang. Setiap langkah yang kuambil, setiap gelas yang kusajikan, adalah bagian dari hitungan mundur yang sudah kususun dengan sangat teliti. Aku tahu bahwa di balik dinding-dinding mewah ini, kabel-kabel sistem keamanan dan proyektor utama sudah berada dalam kendaliku. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat, saat egonya berada di titik tertinggi, sebelum aku menarik tuas yang akan menghancurkan segalanya. Malam semakin larut, dan aula semakin penuh dengan asap cerutu dan aroma parfum yang menyesakkan. Nyonya Sarah tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia merasa telah berhasil menundukkanku sepenuhnya, menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memiliki kendali mutlak atas siapapun yang berada di bawah atapnya. Dia tidak tahu bahwa di balik saku apron putih yang kukenakan, terdapat sebuah kendali jarak jauh kecil yang akan mengubah sejarah keluarga ini selamanya. Aku menatap jam besar di dinding yang menunjukkan angka 9 malam. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai, dan tidak akan ada satupun orang di ruangan ini yang siap menghadapi kebenaran yang akan kulepaskan. Aku menarik napas panjang, merasakan detak jantungku yang semakin cepat namun teratur. Ini bukan lagi tentang rasa sakit karena dihina, ini tentang keadilan yang sudah tertunda terlalu lama. Aku melihat suamiku di sudut ruangan, sedang menyesap minumannya dengan wajah muram, sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya baru saja akan membakar rumah ini secara metaforis. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung racun dan pembalasan, saat aku berjalan menuju pusat keramaian untuk menyambut puncak dari penderitaanku yang akan berubah menjadi kemenanganku. Aula utama semakin sesak oleh aroma kemewahan yang memuakkan. Suara denting garpu perak yang beradu dengan piring porselen halus menciptakan simfoni palsu yang mengiringi tawa renyah para tamu. Aku bergerak lincah di antara kerumunan, membawa nampan berisi kudapan kecil yang setiap potongnya mungkin seharga gaji bulanan seorang buruh pabrik. Seragam pelayan yang melekat di tubuhku terasa semakin panas, bukan karena kainnya yang kasar, melainkan karena tatapan-tatapan merendahkan yang kuterima setiap kali aku membungkuk untuk menawarkan hidangan. Nyonya Sarah berdiri di tengah lingkaran sosialita, mengenakan kalung berlian yang berkilau tajam di bawah lampu kristal. Dia tampak seperti ratu yang sedang memamerkan wilayah kekuasaannya. Setiap kali aku melintas di dekatnya, dia akan sengaja mengeraskan suaranya,
memberikan perintah-perintah sepele yang sebenarnya tidak perlu. Dia memintaku mengambilkan serbet baru padahal serbet di tangannya masih bersih, atau menyuruhku membersihkan noda bayangan yang sebenarnya tidak ada pada meja marmer. Itu adalah cara halus, namun brutal, untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa aku adalah miliknya, sebuah aset yang bisa dia perlakukan sesuka hati. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa wanita parubaya yang kukenal sebagai teman arisan Nyonya Sarah. Mereka berbisik-bisik sambil menutup mulut dengan kipas sutra. Mata mereka terus memperhatikanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka membicarakan kejatuhan keluarga besarku, tentang bagaimana ayahku meninggal dalam kondisi bangkrut dan meninggalkan hutang yang menggunung. Mereka tidak tahu bahwa kebangkrutan itu adalah sebuah skenario yang disusun dengan sangat rapi oleh wanita yang sekarang berdiri di tengah aula dengan senyum palsunya. Suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, hanya berdiri mematung di dekat bar minuman. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah, kasihan, dan ketidakberdayaan yang memuakkan. Beberapa kali dia mencoba mendekat, seolah ingin mengambil alih nampan yang kubawa, namun satu lirikan tajam dari ibunya sudah cukup untuk membuat langkahnya terhenti. Dia adalah laki-laki yang jiwanya telah dipangkas habis sejak kecil, dibentuk menjadi hiasan ruang tamu yang hanya boleh berbicara jika diizinkan. Melihatnya hanya membuat amarah di dadaku semakin berkobar, namun aku tetap menjaga wajahku tetap datar bagaikan topeng porselen yang tak retak. Keadaan semakin memanas saat Nyonya Sarah memanggilku dengan suara yang cukup lantang untuk menghentikan percakapan beberapa orang di sekitarnya. Dia menunjuk ke arah lantai di dekat kakinya, tempat sedikit tumpahan minuman merah mengotori marmer putih yang bersih. Dengan nada bicara yang sangat manis namun penuh racun, dia berkata bahwa pembantu barunya ini memang agak lamban dan tidak teliti. Dia menyuruhku berlutut untuk mengelap tumpahan itu sekarang juga, tepat di depan sepatu mahal para tamu. Saat itu, keheningan menyelimuti area tersebut. Semua mata tertuju padaku, menunggu apakah aku akan melawan atau tunduk pada kehinaan itu. Aku merasakan darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Jemariku bergetar hebat saat aku perlahan menurunkan nampan ke meja terdekat. Aku bisa merasakan tatapan penuh kemenangan dari Nyonya Sarah. Dia ingin menghancurkan harga diriku hingga menjadi abu di malam ulang tahunnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai yang berkecamuk di dalam hatiku. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku mengambil selembar kain putih dari apronku dan mulai membungkuk. Namun, saat kepalaku tertunduk, mataku menangkap pantulan diriku di sepatu mengilat milik salah satu tamu pejabat. Aku melihat seorang wanita yang kuat, bukan seorang budak. Setiap detik aku berlutut di lantai dingin itu, aku menghitung setiap tetes keringat dan air mata yang pernah tumpah selama 3 tahun terakhir. Aku mengingat kembali malam-malam tanpa tidur saat aku mengais sisa-sisa dokumen di ruang kerja lama ayahku, menyatukan kepingan demi kepingan bukti yang menunjukkan bagaimana Nyonya Sarah memindahkan aset perusahaan ayahku ke rekening pribadinya melalui perusahaan cangkang. Dia berpikir dia telah menghapus semua jejak, tetapi dia lupa bahwa ayahku adalah seorang insinyur sistem yang selalu memiliki salinan cadangan di tempat yang tidak pernah dia duga. Setelah selesai mengelap lantai, aku berdiri kembali dengan punggung yang tegak lurus. Aku tidak menatap mata Nyonya Sarah dengan ketakutan, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Dia tampak sedikit terkejut melihat ketegaranku, namun segera menutupi rasa herannya dengan tawa kecil yang menghina. Dia kemudian memperkenalkanku kepada seorang pengusaha properti kaya raya sebagai asisten rumah tangga istimewa, yang sangat patuh karena dia telah memberikan tempat tinggal dan makanan. Dia menceritakan kisah bohong tentang bagaimana dia memungutku dari jalanan, memutarbalikan fakta tentang pernikahan sahku dengan anaknya. Tamu-tamu itu tertawa, menganggapnya sebagai lelucon kelas atas. Mereka tidak menyadari bahwa di balik seragam pelayan ini, aku sedang merencanakan sesuatu yang akan membuat tawa mereka tersedak di tenggorokan. Aku berkeliling lagi, kali ini menuju ke bagian belakang aula tempat perangkat elektronik besar diletakkan untuk keperluan presentasi ulang tahun nantinya. Aku berpura-pura memeriksa kebersihan kabel-kabel di sana, padahal tanganku sedang memasang sebuah modul kecil yang telah kupersiapkan selama berbulan-bulan. Modul itu akan memberiku akses penuh ke sistem proyektor dan pengeras suara, hanya dengan satu ketukan di ponsel yang kusembunyikan di balik ikat pinggang. Udara di dalam aula terasa semakin berat dan menyesakkan. Musik klasik berganti menjadi irama yang lebih ceria, menandakan bahwa acara utama akan segera dimulai. Nyonya Sarah naik ke panggung kecil yang dihias dengan ribuan bunga lili putih. Dia memegang mikrofon emas,
siap untuk memberikan pidato tentang kesuksesan hidupnya dan betapa dia mencintai keluarga yang dia bangun. Aku berdiri di sudut gelap ruangan, tersembunyi di balik pilar besar, menatap sosok wanita itu dengan kebencian yang sudah mendarah daging. Dari posisiku, aku bisa melihat suamiku yang kini berdiri di samping ibunya, tampak seperti aksesori tambahan yang tidak bernyawa. Dia tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, seluruh dunianya akan runtuh. Dia tidak tahu bahwa istrinya yang pendiam ini adalah orang yang akan menarik pelatu penghancur itu. Aku menyentuh layar ponselku, merasakan getaran halus yang menandakan bahwa sistem sudah terhubung. Layar besar di belakang Nyonya Sarah masih menampilkan foto masa mudanya yang cantik dan penuh kemuliaan palsu. Aku menatap kerumunan tamu yang tampak sangat terhormat itu. Mereka semua adalah bagian dari sistem yang memuja uang dan kekuasaan, tanpa peduli dari mana sumbernya berasal. Mereka adalah penonton yang sebentar lagi akan menyaksikan sebuah pengadilan publik yang paling memalukan dalam sejarah sosial mereka. Tanganku tetap stabil meski jantungku berdegup kencang. Ini bukan sekadar tentang membalas penghinaan malam ini adalah tentang mengembalikan kehormatan ayahku yang telah dicuri. Nyonya Sarah mulai berbicara, suaranya yang halus dan berwibawa memenuhi ruangan. Dia berbicara tentang integritas, tentang kerja keras, dan tentang bagaimana dia mempertahankan warisan keluarga dengan tangan besinya. Aku hampir ingin tertawa mendengar kata-kata itu keluar dari mulut seorang pencuri. Dia benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri. Dia merasa sangat aman di atas singgasananya, tidak menyadari bahwa pondasi di bawah kakinya sudah mulai retak dan siap untuk hancur berkeping-keping. Saat dia mencapai bagian pidato di mana dia akan memamerkan pencapaian finansial perusahaannya tahun ini, aku tahu momen itu telah tiba. Aku mengunci pandanganku pada wajahnya yang berseri-seri di bawah sorot lampu panggung. Aku menarik napas terakhir dalam ketenangan sebelum kekacauan dimulai. Jari jemariku bergerak di atas layar ponsel, bersiap untuk mengunggah berkas-berkas yang akan mengubah pesta mewah ini menjadi sebuah arena pembantaian karakter. Malam ini, mahkota yang dia curi dari keluargaku akan terlepas, dan dunia akan melihat siapa sebenarnya monster yang bersembunyi di balik wajah anggun itu. Aku menekan tombol eksekusi tepat saat dia mengucapkan kata, kejujuran. Seketika itu juga, lampu di seluruh aula berkedip hebat sebelum akhirnya padam total, menyisakan kegelapan yang pekat selama beberapa detik. Suara gumaman bingung mulai terdengar dari para tamu. Dan saat cahaya proyektor kembali menyala dengan kekuatan penuh, bukan foto Nyonya Sarah yang muncul di layar raksasa itu, melainkan sebuah dokumen transaksi BAM berwarna merah yang menunjukkan pengiriman dana ilegal sebesar miliaran rupiah. Inilah awal dari kehancurannya, dan aku berdiri di sana, menyaksikan semuanya dari balik bayangan dengan kepuasan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suasana aula yang tadinya dipenuhi dengan gumaman elegan seketika berubah menjadi senyap yang mencekam. Hanya suara desis dari mesin proyektor yang terdengar, memproyeksikan deretan angka dan nama perusahaan cangkang di atas layar raksasa setinggi 5 meter. Cahaya putih kebiruan dari layar itu menerangi wajah Nyonya Sarah yang berdiri mematung di atas panggung. Senyum kemenangan yang tadi menghiasi bibirnya kini membeku, berubah menjadi gumpalan kengerian yang nyata. Dia menoleh ke belakang, menatap dokumen-dokumen digital yang memajang bukti pemindahan aset secara ilegal, transaksi yang seharusnya terkubur dalam-dalam di server pribadi yang dia anggap mustahil ditembus. Para tamu mulai saling berbisik, kali ini dengan nada yang lebih tajam dan penuh spekulasi. Aku tetap berdiri di balik pilar besar, memandangi sosok mertuaku yang perlahan kehilangan wibawanya. Dari kejauhan, aku melihat suamiku, Mas Adrian, melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Dia menatap layar itu, lalu menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Dia mungkin selama ini memilih untuk buta terhadap kekejaman ibunya padaku, tetapi melihat bukti pengkhianatan finansial yang sistematis terhadap mendiang mertuanya sendiri adalah hal yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Nyonya Sarah mencoba menguasai keadaan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia meraih mikrofon dan berteriak kepada teknisi agar mematikan layar tersebut. Namun, dia tidak tahu bahwa aku telah mengunci sistem kendali pusat. Setiap kali mereka mencoba mematikan proyektor, program yang kususun justru akan menampilkan halaman baru yang lebih mengejutkan. Foto-foto asli rumah lama keluargaku yang disita, disandingkan dengan sertifikat kepemilikan baru atas nama pribadi Nyonya Sarah yang diperoleh hanya 1 bulan setelah pemakaman ayahku. Keberanianku bangkit saat aku melihat beberapa tamu mulai mengambil ponsel mereka untuk memotret layar tersebut. Aku melangkah keluar dari bayangan pilar, masih dengan seragam pelayan hitam dan apron putih yang seharusnya menjadi simbol kehinaanku.
Aku berjalan pelan menuju tengah ruangan, melewati barisan meja bundar yang penuh dengan makanan mewah yang kini terasa hambar. Semua mata kini beralih padaku. Mereka menyadari bahwa pelayan yang tadi dipaksa berlutut untuk mengelap lantai sekarang berjalan dengan dagu terangkat dan sorot mata yang menyala bagaikan bara api. Nyonya Sarah melihatku mendekat. Wajahnya yang memerah karena marah kini berubah menjadi putih pucat karena ketakutan. Dia menyadari bahwa satu-satunya orang di rumah ini yang memiliki motivasi dan kemampuan teknis untuk melakukan hal ini hanyalah aku. Dia berteriak histeris, menunjukku dengan jarinya yang dihiasi cincin zamrud besar, memerintahkan petugas keamanan untuk menyeretku keluar. Namun, para penjaga itu ragu-ragu. Mereka berdiri di antara kewajiban mereka dan kenyataan yang terpampang di layar bahwa majikan mereka adalah seorang pelaku kriminal yang sedang ditelanjangi aibnya. Aku berhenti tepat di depan panggung, hanya berjarak beberapa meter dari kaki Nyonya Sarah. Suara musik klasik yang tadinya tenang kini telah mati total, digantikan oleh dengung tegangan listrik yang tinggi. Aku menatapnya lurus ke dalam matanya yang penuh kebencian. Aku tidak perlu berteriak. Dalam keheningan yang menyesakkan itu, suaraku yang tenang justru terdengar lebih menggelegar ke seluruh penjuru aula. Aku bertanya kepadanya, apakah rasa sampanye mahal itu masih terasa manis di lidahnya saat dia tahu bahwa setiap tetesnya dibayar dengan darah dan air mata ayahku. Pertanyaan itu memicu reaksi yang luar biasa. Nyonya Sarah kehilangan kendali dirinya. Dia turun dari panggung dengan langkah serampangan, mencoba menerjangku. Dia berteriak bahwa aku adalah wanita tidak tahu diuntung, bahwa dia telah memberiku kehidupan yang layak setelah keluargaku hancur. Dia masih mencoba memainkan peran sebagai pahlawan di depan para tamu yang kini mulai menatapnya dengan rasa jijik. Salah satu tamu, seorang wanita tua yang merupakan sahabat lama ayahku, berdiri dan bertanya dengan suara bergetar apakah semua angka di layar itu benar. Nyonya Sarah hanya bisa tergagap, mencari-cari kebohongan lain yang bisa dia rangkai dengan cepat. Kekacauan mental Nyonya Sarah semakin memuncak saat layar proyektor menampilkan rekaman suara singkat yang kurekam secara sembunyi-sembunyi 6 bulan lalu. Suara Nyonya Sarah yang sedang tertawa sombong sambil menceritakan bagaimana dia memanipulasi tanda tangan ayahku saat beliau sedang koma di rumah sakit menggema di seluruh aula. Itu adalah bukti pamungkas. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Para tamu yang tadi merasa terhormat kini merasa sangat tidak nyaman berada di dalam ruangan yang sama dengan seorang manipulator keji. Mas Adrian akhirnya bergerak. Dia menghampiri ibunya, mencoba memegang pundaknya. Namun Nyonya Sarah justru menepis tangannya dengan kasar. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menoleh ke arahku dan dengan suara parau mengancam akan menghancurkanku lebih dalam lagi. Namun, aku hanya tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku memberitahunya bahwa ini barulah pembukaan. Aku belum melepaskan informasi tentang aset-asetnya di luar negeri yang juga melibatkan beberapa orang penting di ruangan ini. Ancaman itu membuat suasana aula yang tadinya hanya tegang menjadi sangat berbahaya. Beberapa tamu penting, termasuk pejabat tinggi yang duduk di barisan depan, mulai berdiri dari kursi mereka. Mereka tidak ingin terseret ke dalam skandal korupsi yang mulai tercium baunya. Wajah-wajah yang tadi sombong kini dipenuhi kecemasan. Mereka mulai mencari jalan keluar, menyadari bahwa pesta ulang tahun ini telah berubah menjadi jebakan hukum yang mematikan. Nyonya Sarah yang menyadari bahwa para pendukungnya mulai melarikan diri, berteriak memanggil kepala keamanan untuk menutup semua pintu keluar. Dia tidak ingin ada satupun orang pergi sebelum dia bisa menjelaskan semuanya, atau setidaknya sebelum dia bisa menghapus bukti-bukti itu. Keinginan Nyonya Sarah untuk mengunci semua orang di dalam rumah justru menjadi bumerang. Tindakan menutup pintu secara paksa menciptakan gelombang kepanikan kecil di antara para tamu. Mereka merasa terjebak dalam sebuah drama keluarga yang berubah menjadi penyanderaan sosial. Aku berdiri di tengah-tengah itu semua, merasakan beban di pundakku perlahan terangkat. Setiap penghinaan yang kuterima pagi tadi, setiap makian yang ditujukan pada keluargaku, kini terbayar lunas dengan pemandangan kehancuran moralnya di hadapan dunia yang dia puja-puja. Tiba-tiba, suara alarm peringatan dari sistem pusat berbunyi pendek, menandakan bahwa ada upaya paksa untuk meretas sistem kendali yang sudah kukuasai. Nyonya Sarah menatapku dengan kebencian murni, seolah ingin mencabikku dengan tangannya sendiri. Dia memerintahkan seorang teknisi pribadinya untuk menghancurkan proyektor itu dengan paksa. Saat pria itu mendekati kabel-kabel utama, aku tahu bahwa rencanaku harus berlanjut ke tahap berikutnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghentikan pengadilan ini sebelum kebenaran benar-benar tuntas. Aku meraba saku apronku, memastikan ponselku masih dalam jangkauan.
Tahap ini bukan lagi tentang kata-kata, melainkan tentang tindakan dramatis yang akan memaksa semua orang di ruangan ini melihat kenyataan tanpa bisa berpaling. Nyonya Sarah melangkah maju ke arahku, tangannya terangkat seolah ingin menampar wajahku. Para tamu menahan napas, menanti benturan fisik yang tampaknya tak terhindarkan. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh kulitku, aku melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diprediksi oleh siapapun di ruangan itu. Aku meraih sebuah vas kristal yang berada di atas meja konsol di dekatku. Vas itu adalah koleksi kesayangan Nyonya Sarah yang selalu dia banggakan sebagai simbol kemurnian darah keluarganya. Dengan satu gerakan cepat dan bertenaga, aku menghantamkan vas itu ke lantai marmer tepat di bawah kakinya. Suara pecahan kristal yang melengking itu bergema seperti ledakan kecil, membuat semua orang tersentak kaget. Pecahan tajamnya meluncur ke segala arah, memaksa Nyonya Sarah mundur dengan jeritan ketakutan. Pecahnya vas itu bukan sekadar tindakan perusakan. Itu adalah sinyal. Di balik dinding, sistem sensor getaran yang sensitif menangkap frekuensi pecahnya kristal tersebut sebagai anomali keamanan. Lampu merah darurat di sepanjang lorong mulai berkedip, memberikan kesan bahwa situasi telah lepas kendali. Nyonya Sarah berdiri gemetar di tengah pecahan kristal, menatapku dengan mata yang membelalak. Dia menyadari bahwa menantu yang dia anggap sebagai pembantu penurut ini baru saja menghancurkan bukan hanya vasnya, tapi juga seluruh fasad kehidupan mewahnya di depan mata semua orang yang dia hargai. Pecahan kristal yang berserakan di atas lantai marmer memantulkan cahaya merah dari lampu darurat yang mulai berkedip di langit-langit aula. Suaranya yang memekakkan telinga seolah menjadi lonceng kematian bagi keangkuhan Nyonya Sarah. Semua orang terpaku, menatapku dengan kombinasi rasa tidak percaya dan ngeri. Aku berdiri tegak di tengah kehancuran itu, membiarkan napasku tinggalkan dalam irama yang teratur, sementara di depanku, wanita yang selama 3 tahun ini menganggapku sebagai debu di bawah kakinya kini tampak begitu kecil dan rapuh. Nyonya Sarah mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Matanya liar menatap pecahan vas kesayangannya, lalu beralih ke layar proyektor yang masih menampilkan rincian rekening bank yang kotor. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia meledak dalam histeria. Dia menjerit, sebuah jeritan melengking yang tidak lagi memiliki martabat seorang sosialita. Dia meneriakkan namaku dengan penuh kutukan, menuduhku sebagai iblis yang telah merencanakan segalanya untuk menjatuhkannya. Dia mencoba menerjang maju melintasi pecahan kristal, namun rasa sakit di telapak kakinya yang hanya beralaskan sepatu hak tinggi tipis membuatnya goyah dan hampir terjatuh. Di tengah kekacauan itu, memoriku berputar kembali ke beberapa bulan yang lalu. Saat-saat di mana aku harus menyelinap ke ruang kerja lama ayahku di tengah malam, membongkar tumpukan dokumen yang sudah berdebu dan hampir dibuang oleh Nyonya Sarah. Aku teringat bagaimana tanganku gemetar saat menemukan sebuah buku catatan kecil milik ayahku yang tersembunyi di balik laci rahasia. Di sana, ayah menuliskan kekhawatirannya tentang mitra bisnis terdekatnya yang mulai memanipulasi laporan keuangan. Nama Sarah tercatat di sana dengan tinta merah yang sangat tebal. Ayahku bukan bangkrut karena kesalahan bisnis. Dia dihancurkan secara sistematis dari dalam oleh orang yang ia anggap sebagai keluarga sendiri. Kebangkrutan itu membawa dampak domino yang menghancurkan segalanya. Ayah terkena serangan jantung, ibuku jatuh sakit karena depresi, dan aku terpaksa menerima lamaran Adrian, yang saat itu aku percaya sebagai satu-satunya pelindungku, tanpa tahu bahwa ibunyalah yang telah membunuh masa depan keluargaku. Nyonya Sarah menerimaku masuk rumah ini bukan karena kasih sayang pada anaknya, melainkan untuk memastikan bahwa aku tetap berada di bawah pengawasannya, memastikan bahwa sisa-sisa bukti kejahatannya tidak akan pernah terangkat ke permukaan melalui tanganku. Kau pikir kau bisa menang, Anissa? Nyonya Sarah akhirnya berhasil bicara, suaranya parau dan penuh racun. Dia berdiri di tepi tumpukan pecahan kristal, tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Kau tidak punya apa-apa. Kau hanya seorang gelandangan yang kupungut agar anakku tidak merasa bersalah. Semua yang ada di rumah ini, semua yang kau pakai, adalah milikku. Aku melangkah maju selangkah, suara sepatuku di atas marmer terdengar begitu dominan. Milikmu? Tanyaku dengan nada dingin yang membuat beberapa tamu di dekatku bergidik. Setiap butir berlian di lehermu itu dibayar dengan aset ayahku. Setiap pilar di rumah ini berdiri di atas pengkhianatanmu. Kau tidak memiliki apa-apa, Sarah. Kau hanya seorang pencuri yang berpura-pura menjadi ratu, dan malam ini, seluruh dunia sedang menonton mahkotamu jatuh ke selokan. Beberapa tamu mulai bergerak menjauh, merasa tidak nyaman menjadi saksi dari pengakuan yang begitu vulgar. Namun,
Tidak ada yang benar-benar bisa pergi karena pintu-pintu utama masih terkunci oleh perintah Nyonya Sarah sebelumnya. Suasana di dalam aula mulai terasa mencekam. Ketegangan antara kami berdua seperti arus listrik yang siap menyambar siapa saja. Adrian mencoba masuk ke tengah-tengah kami, wajahnya penuh air mata. Dia memohon padaku untuk berhenti, memohon padaku untuk memikirkan pernikahan kami. Aku menatap suamiku dengan rasa kasihan yang mendalam. Pernikahan kita dibangun di atas reruntuhan harga diri keluargaku, Adrian. Kau tahu apa yang ibumu lakukan, namun kau memilih untuk diam karena kau terlalu takut kehilangan kemewahan ini. Kau bukan suamiku, kau adalah kaki tangannya yang paling pengecut. Kata-kataku menghantamnya dengan telak. Adrian tertunduk, bahunya merosot, seolah-olah seluruh kekuatannya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Nyonya Sarah yang melihat anaknya semakin terpojok, beralih pada para tamu. Dia mencoba membujuk para pejabat yang hadir, meyakinkan mereka bahwa semua yang ada di layar adalah rekayasa digital, hasil dari kebencian seorang menantu yang mengalami gangguan jiwa. Namun, para tamu itu bukan orang bodoh. Mereka melihat rincian transaksi yang sangat spesifik, tanggal-tanggal yang sesuai dengan masa kejatuhan perusahaan ayahku, dan tanda tangan digital yang tidak mungkin dipalsukan dengan mudah. Ketidakpercayaan mereka terhadap Nyonya Sarah sudah mencapai titik puncaknya. Saat itu, aku merasakan ponsel di sakuku bergetar. Sebuah pesan masuk dari informan rahasia yang membantuku mengumpulkan data terakhir. Dia mengabarkan bahwa tim audit independen yang kuhubungi secara anonim sudah berada di depan gerbang rumah, bersiap untuk melakukan penyitaan aset berdasarkan bukti-bukti yang baru saja kusebarkan ke publik melalui jaringan internet secara otomatis saat layar proyektor menyala. Segalanya bergerak sesuai rencana, bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Nyonya Sarah yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, masih berusaha keras mempertahankan otoritasnya. Dia memerintahkan para pelayan lain untuk menyeretku ke gudang belakang. Namun, para pelayan itu, yang selama ini juga sering menerima perlakuan kasar darinya, hanya berdiri diam. Mereka menatapku dengan sinar mata yang penuh dukungan tersembunyi. Mereka telah melihat bagaimana aku diperlakukan seperti pembantu selama bertahun-tahun, dan melihatku berdiri melawan sang tirani adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi mereka. Merasa dikhianati oleh semua orang, Nyonya Sarah kembali menyerangku dengan kata-kata. Dia mulai menghina mendiang ayahku dengan sebutan yang sangat kasar, mengatakan bahwa ayahku pantas mati dalam kemiskinan karena terlalu bodoh untuk mempercayai orang lain. Itulah titik di mana kesabaranku benar-benar habis. Amarah yang telah kupendam selama 10 tahun mendidih dan siap meledak. Aku tidak lagi peduli pada etika atau sopan santun. Jika dia ingin melihatku sebagai monster, maka aku akan menjadi monster yang paling menakutkan baginya. Aku mendekat ke meja kontrol utama dan menekan satu tombol lagi. Kali ini, pengeras suara di seluruh rumah mengeluarkan rekaman percakapan Nyonya Sarah dengan pengacara pribadinya tentang bagaimana cara menyingkirkan aku secara permanen dari daftar ahli waris jika sewaktu-waktu Adrian meninggal dunia. Suara dingin dan penuh perhitungan itu bergema di setiap sudut aula, membuat para tamu terpaku di tempat. Nyonya Sarah tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir. Dia menyadari bahwa setiap inci dari rumah ini telah kucabuti privasinya, setiap rahasianya telah kurebut. Di tengah gema suaranya sendiri yang sedang merencanakan kejahatan, Nyonya Sarah jatuh terduduk di lantai, tepat di samping pecahan kristal. Dia menatapku dengan mata yang penuh dengan kebencian murni, namun juga ada seperti ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi menghadapi Anissa yang penurut dan lemah. Dia sedang menghadapi bayang-bayang dari semua kejahatan masa lalunya yang kini menuntut balas. Dan di luar sana, suara sirine mulai terdengar sayup-sayup, menandakan bahwa drama domestik ini akan segera berubah menjadi urusan hukum yang sangat serius. Aku berdiri diam, menikmati setiap detik dari keruntuhannya, sementara hatiku membisikkan satu kata kepada mendiang ayahku, adil. Suara sirine yang semakin mendekat menciptakan getaran halus pada kaca-kaca jendela aula, seolah alam semesta pun ikut bereaksi terhadap ketegangan yang memuncak. Nyonya Sarah masih terduduk di lantai, tangannya yang gemetar menyentuh marmer, sementara matanya menatap kosong ke arah layar yang kini menampilkan daftar aset rahasianya di luar negeri. Dia tampak seperti patung yang mulai retak, kehilangan semua keagungan yang selama ini dia bangun dengan tumpukan kebohongan. Aku tetap berdiri kokoh, membiarkan seragam pelayan yang kukenakan menjadi kontras yang tajam dengan kehancuran moral yang sedang dia alami. Aku melangkah mendekati meja kendali utama, tempat ponselku masih terhubung dengan sistem rumah pintar ini. Di layar ponsel,
Aku bisa melihat denah rumah yang kini semuanya berwarna merah, menandakan akses penuh ada di tanganku. Aku tidak hanya meretas proyektor, aku telah mengambil alih seluruh saraf elektronik bangunan ini sejak berminggu-minggu yang lalu. Setiap kamera pengawas, setiap kunci pintu elektronik, hingga sistem pemadam api otomatis, semuanya tunduk pada perintah jemariku. Nyonya Sarah menganggapku sebagai gangguan kecil yang bisa diinjak, tanpa menyadari bahwa aku adalah virus yang sudah melumpuhkan sistemnya dari dalam. Kau pikir polisi datang untukku? Nyonya Sarah tiba-tiba tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar sangat tidak sehat. Dia bangkit berdiri dengan susah payah, mengabaikan goresan kecil di telapak kakinya yang mulai mengeluarkan darah. Aku punya koneksi, Anissa. Setengah dari orang penting di kota ini berhutang budi padaku. Kau hanya seorang wanita kecil yang sedang bermain api, dan kau akan terbakar habis sebelum polisi itu melewati gerbang depan. Dia menoleh ke arah barisan tamu, mencari dukungan dari para pejabat yang tadi dia jamu dengan sampanye mahal. Namun, pemandangan yang dia temukan justru membuatnya terkesiap. Orang-orang penting itu kini sibuk menghindari kontak mata. Beberapa dari mereka sudah mulai berjalan cepat menuju pintu samping, berusaha melarikan diri sebelum nama mereka terseret ke dalam skandal yang sedang diputar di layar raksasa. Mereka adalah tikus-tikus yang pertama kali melompat dari kapal yang mulai tenggelam. Nyonya Sarah berteriak memanggil nama seorang komisaris besar yang merupakan teman lamanya, namun pria itu justru menutupi wajahnya dengan sapu tangan dan mempercepat langkahnya. Melihat pengkhianatan dari teman-temannya sendiri, Nyonya Sarah kembali mengalihkan amarahnya padaku. Dia meraih sebuah botol anggur yang masih penuh dari meja terdekat dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah berniat menghantamkannya ke kepalaku. Adrian, suamiku, akhirnya tersadar dari keterpakuannya. Dia berlari ke tengah dan memegang tangan ibunya, memohon dengan suara serak agar dia berhenti mempermalukan diri sendiri. Terjadi pergulatan kecil di antara mereka, sebuah drama ibu dan anak yang menjadi tontonan paling menyedihkan malam itu. "Lepaskan aku, Adrian, anak tidak berguna," teriak Nyonya Sarah sambil mendorong anaknya hingga terjerembab ke arah meja hidangan. Piring-piring porselen jatuh berhamburan, menciptakan suara dentangan yang memecah suasana. Aku menatap Adrian yang kini bersimpuh di antara sisa-sisa makanan. Tidak ada lagi rasa cinta di hatiku untuknya, hanya ada rasa iba yang dingin. Dia adalah korban dari didikan ibunya yang beracun, namun dia juga adalah pelaku karena diamnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyeretku ke dalam drama fisik yang dangkal. Aku memiliki rencana yang lebih besar. Aku menekan satu tombol lagi di ponselku, dan seketika itu juga, seluruh sistem pencahayaan aula berubah menjadi redup, digantikan oleh sorot lampu panggung yang kini hanya mengarah pada Nyonya Sarah. "Malam ini bukan tentang kepolisian saja, Sarah," kataku dengan suara yang diperkuat oleh sistem pengeras suara, membuat suaraku menggema dari setiap sudut ruangan. "Ini tentang transparansi. Tahukah kau bahwa semua yang terjadi di ruangan ini sejak 1 jam lalu sedang disiarkan secara langsung ke seluruh kanal media sosial perusahaan dan jaringan berita nasional? Kau tidak bisa membeli suara ribuan orang yang sedang menonton kebusukanmu sekarang." Pernyataan itu membuat Nyonya Sarah membeku. Dia menatap ke arah kamera-kamera pengawas yang terpasang di langit-langit, menyadari bahwa lensa-lensa kecil itu adalah mata dunia yang sedang menatapnya dengan penuh penghakiman. Dia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, namun sudah terlambat. Kejatuhannya telah menjadi konsumsi publik. Dia yang sangat memuja citra dan nama baik, kini sedang ditelanjangi di depan jutaan pasang mata secara digital. Di luar, suara ban mobil yang mengerem mendadak di atas kerikil terdengar sangat jelas. Tim audit independen dan pihak berwajib mulai merangsek masuk melalui gerbang utama yang secara otomatis kubukakan. Namun, ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu tamu penting, seorang pejabat tinggi negara yang merasa sangat terancam dengan kebocoran data di layar, memberi instruksi kepada tim pengawal pribadinya yang bersenjata lengkap. Mereka mengira kekacauan ini adalah upaya pembunuhan berencana atau sabotase politik terhadap sang pejabat. Kepanikan mulai bergeser dari skandal finansial menjadi ketakutan akan nyawa. Para pengawal itu mulai berteriak memerintahkan semua orang untuk tiarap. Suasana yang tadinya adalah pengadilan moral, tiba-tiba berubah menjadi zona konflik yang menegangkan. Nyonya Sarah yang merasa mendapatkan celah, mencoba berlari menuju lift pribadi di sudut ruangan. Dia tahu ada ruang aman di lantai atas yang bisa mengunci siapapun dari dunia luar. Dia berteriak kepadaku, menjanjikan pembalasan yang lebih kejam jika dia berhasil keluar dari aula ini hidup-hidup. Aku melihatnya berlari,
namun aku tidak mengejarnya secara fisik. Aku tahu persis kemana dia akan pergi. Aku justru bergerak menuju lemari penyimpanan listrik utama di dekat dapur. Di sana, aku menarik sebuah tuas manual yang sudah kumodifikasi. Aksi ini adalah langkah penutup dari rencana Master of Puppets yang kususun. Dengan tuas itu, aku memutus semua komunikasi keluar kecuali jalur yang sudah kuatur. Aku ingin dia merasa terjebak di rumahnya sendiri, di dalam benteng yang dia bangun namun kini berbalik menjadi penjara bawah tanah baginya. Tepat saat Nyonya Sarah mencapai pintu lift, aku mematikan daya lift tersebut. Dia memukul-mukul pintu besi itu dengan histeris, menyadari bahwa pelariannya terhenti. Di saat yang sama, tim taktis yang masuk dari pintu depan mulai menembakkan gas air mata ringan untuk membubarkan kerumunan tamu yang berdesakan di pintu keluar. Asap putih mulai memenuhi aula, mengaburkan pandangan dan memicu batuk serta tangisan ketakutan. Para tamu lari tunggang langgang, menghancurkan kursi-kursi mahal dan hiasan bunga demi menyelamatkan diri. Aku mengenakan masker kain yang sudah kusiapkan di balik apron, berjalan tenang di antara kabut asap. Aku melihat suamiku yang pingsan atau mungkin hanya terlalu takut untuk bangun, tergeletak di lantai. Aku terus berjalan menuju arah Nyonya Sarah. Di tengah kegelapan dan asap, aku menemukannya sedang meringkuk di depan pintu lift, memegangi dadanya yang sesak. Dia menatapku seperti melihat hantu dari masa lalu. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya bisa tersengal-sengal, menanyakan mengapa aku melakukan ini semua. Karena ayahku tidak bisa meminta maaf dari liang kubur, Sarah, bisikku tepat di telinganya. Dan karena aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya menjadi pembantu di rumah yang kau curi sendiri. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah gerbang belakang. Tampaknya sistem keamanan canggih rumah ini mulai bereaksi berlebihan terhadap masuknya tim taktis. Sensor-sensor mendeteksi adanya ancaman tingkat tinggi dan mulai mengaktifkan prosedur penguncian total atau lockdown. Pintu-pintu baja pelindung mulai turun dari langit-langit dengan suara gemuruh yang menggetarkan lantai. Aku menyadari bahwa situasi ini mulai bergerak di luar rencana teknisku, memicu aktivasi sistem keamanan, Trojan Feast, yang seharusnya hanya menjadi gertakan terakhir. Dalam hitungan detik, aula megah itu terisolasi sepenuhnya. Aku dan Nyonya Sarah terjebak di satu sisi lorong yang menuju ke arah ruang aman, sementara suara gaduh di luar terdengar semakin menjauh, tertutup oleh dinding baja setebal 10 cm. Kami kini benar-benar berdua, terperangkap di dalam jantung kegelapan rumah yang penuh dosa ini, sementara di luar sana, dunia sedang bersiap untuk meruntuhkan sisa-sisa kejayaan keluarga ini. Nyonya Sarah menatapku dengan mata yang membelalak, menyadari bahwa kini tidak ada lagi tamu, tidak ada lagi pengawal, dan tidak ada lagi jalan keluar. Hanya ada aku, dia, dan kebenaran yang tak terelakkan. Suara dentuman logam yang bertemu dengan lantai marmer bergema seperti suara guntur di dalam ruangan yang kini terasa begitu sempit. Pintu baja otomatis telah turun sepenuhnya, memutus hubungan kami dengan dunia luar. Di balik dinding tebal itu, suara teriakan para tamu dan derap sepatu bot pasukan taktis perlahan memudar, menyisakan kesunyian yang mencekam di lorong menuju ruang aman. Lampu darurat berwarna merah berputar, memberikan efek dramatis pada wajah Nyonya Sarah yang kini tampak seperti tengkorak hidup. Dia tersengal-sengal, oksigen di dalam lorong ini seolah tersedot habis oleh rasa takutnya yang meluap. Aku berdiri hanya 3 langkah darinya. Masker kain yang kukenakan melindungiku dari sisa-sisa gas air mata yang sempat merembes masuk sebelum pintu baja tertutup. Aku menatapnya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Inilah puncak dari segala penantianku. Babak di mana sang pemangsa menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam kandangnya sendiri. Nyonya Sarah mencoba merangkak menjauh, jemarinya yang dihiasi kuteks merah darah mencakar-cakar lantai marmer, berusaha mencari pegangan yang tidak ada. Dia adalah gambaran sempurna dari kejatuhan yang absolut. Buka pintunya, Anissa, bisiknya dengan suara yang hampir habis. Kau akan membunuh kita berdua jika tetap di sini. Oksigen di ruang ini terbatas. Aku tidak bergeming. Aku tahu persis spesifikasi ruang aman ini. Udara di sini cukup untuk 2 orang selama 4 jam ke depan. Waktu yang lebih dari cukup bagiku untuk menyelesaikan urusan kami. Aku mengeluarkan ponselku, menatap layar yang kini menampilkan status sistem keamanan rumah. Seluruh rumah telah terkunci total. Di luar sana, media massa pasti sedang berpesta dengan rekaman siaran langsung yang baru saja berakhir. Reputasinya telah hancur. Kekayaannya sedang dalam proses penyitaan secara hukum, dan sekarang, dia harus menghadapi pemilik asli dari semua kemewahan ini.
Kau bicara tentang kematian, Sarah? Tanyaku dengan nada yang begitu tenang hingga membuat dia bergidik. Ayahku juga kekurangan oksigen saat dia berjuang di ruang ICU, sementara kau sedang sibuk memalsukan tanda tangannya di kantor notaris. Apakah kau memikirkan tentang terbatasnya waktu saat kau membiarkan ibuku diusir dari rumahnya sendiri? Nyonya Sarah menggelengkan kepala dengan histeris. Dia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa semua itu adalah fitnah. Namun, di bawah sorot lampu merah yang berkedip, kebohongannya tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Aku menekan sebuah ikon di ponselku, dan tiba-tiba, sebuah layar monitor kecil di dinding lorong menyala. Layar itu menampilkan dokumen asli dari brankas pribadi ayahku yang telah dia musnahkan, namun berhasil kupulihkan dari salinan digital rahasia. Di sana tertera jelas aliran dana yang dia alihkan setiap bulan selama 10 tahun terakhir. Ini bukan hanya tentang uang, lanjutku, melangkah lebih dekat hingga bayanganku menutupi tubuhnya yang gemetar. Ini tentang bagaimana kau menghancurkan martabat manusia. Kau memperlakukanku seperti pembantu di depan teman-temanmu malam ini untuk memuaskan egomu yang sakit. Kau ingin menunjukkan bahwa meskipun aku menantu, aku tetaplah bawahanmu. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang sedang berlutut di lantai. Nyonya Sarah menatap layar monitor itu dengan mata terbelalak. Dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Bukti-bukti itu terlalu nyata, terlalu kuat untuk dibantah bahkan oleh pengacara paling mahal sekalipun. Dia mulai menangis, bukan karena menyesal, tapi karena dia menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir. Dia memohon padaku, menawarkan sisa-sisa harta yang dia simpan di rekening rahasia jika aku mau membukakan pintu dan membantunya melarikan diri dari tim taktis yang mengepung rumah ini. Aku tertawa, sebuah tawa pendek yang dingin. Kau pikir aku menginginkan uang harammu? Aku ingin keadilan, Sarah. Aku ingin kau merasakan setiap detik dari kehinaan yang kau berikan padaku. Malam ini, sistem keamanan yang kau pasang untuk melindungimu dari orang-orang kelas bawah justru menjadi penjara yang memisahkanmu dari pelarianmu. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah pintu baja. Tampaknya tim taktis di luar sedang mencoba menggunakan alat pemotong hidrolik atau bahan peledak ringan untuk menembus masuk. Getarannya terasa hingga ke tulang belakang. Nyonya Sarah menjerit ketakutan, menutup telinganya dan meringkuk seperti janin. Dia mengira serangan itu adalah upaya pembunuhan, tanpa tahu bahwa mereka datang untuk menegakkan hukum yang telah dia injak-injak selama bertahun-tahun. Di tengah guncangan itu, aku merasa sebuah ketenangan yang aneh. Seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini kupikul di pundakku perlahan menguap. Aku menatap seragam pelayan yang kukenakan. Seragam ini bukan lagi lambang penghinaan, melainkan bukti ketabahanku. Aku adalah arsitek dari kekacauan ini, pengatur ritme dari simfoni kehancuran yang sedang berlangsung. Nyonya Sarah, sang pemilik rumah, kini hanyalah karakter sampingan dalam cerita yang kutulis sendiri. Dengarkan itu, Sarah, kataku sambil menunjuk arah pintu yang bergetar. Itu adalah suara dunia yang datang menjemputmu. Kau tidak akan bisa bersembunyi di balik perhiasan atau nama besarmu lagi. Saat pintu itu terbuka, kau bukan lagi Nyonya Sarah yang agung. Kau hanyalah seorang tersangka kriminal yang tertangkap basah di sarangnya sendiri. Nyonya Sarah menatapku dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah pergi meninggalkan raganya. Dia tidak lagi memohon. Dia hanya duduk diam di tengah kegelapan yang sesekali diterangi kilatan merah. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada kehancuran fisiknya, melainkan pada keberhasilanku membongkar topeng kebenaran di depan matanya sendiri. Puncak konflik ini bukan hanya tentang siapa yang tertangkap, tapi tentang siapa yang akhirnya memegang kendali atas narasi hidup mereka sendiri. Dan malam ini, narasi itu sepenuhnya milikku. Getaran di lantai marmer semakin menjadi-jadi, seolah-olah seluruh fondasi rumah mewah ini sedang dipaksa menyerah oleh kekuatan dari luar. Debu-debu halus mulai jatuh dari sela-sela plafon yang artistik, mengotori seragam hitamku dan gaun sutra Nyonya Sarah yang kini sudah tak berbentuk. Di balik pintu baja yang terkunci rapat, suara dentuman alat pemotong hidrolik terdengar seperti detak jantung monster yang sedang marah. Nyonya Sarah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang terdengar seperti rintihan binatang terluka. Dia benar-benar telah sampai pada titik nadir kehidupannya. Aku menyandarkan punggungku pada dinding dingin, menatap langit-langit lorong yang diterangi lampu merah darurat. Puncak dari rencanaku sedang berlangsung. Sistem keamanan, Trojan Feast, yang kupicu bukan sekadar alarm biasa,
itu adalah rangkaian protokol yang kukembangkan untuk memastikan tidak ada satupun orang di rumah ini yang bisa mengelak dari kenyataan. Tim taktis di luar sana, yang dikirim untuk melindungi pejabat tinggi yang terjebak, kini sedang berhadapan dengan sistem pertahanan rumah yang mengira mereka adalah penyusup. Ini adalah kekacauan massal yang sempurna, sebuah panggung yang kubangun agar semua kejahatan finansial Nyonya Sarah tidak bisa lagi ditutupi oleh uang atau koneksi politik. Kenapa kau tidak membunuhku saja, Anissa? Nyonya Sarah tiba-tiba mendongak, matanya merah dan bengkak, menatapku dengan kebencian yang masih tersisa di balik ketakutannya. Kau sudah mengambil segalanya. Kau mengambil perusahaanku, reputasiku, bahkan anakku sendiri kau buat membenciku. Apalagi yang kau mau? Aku menatapnya dengan tatapan datar, seolah sedang melihat sebongkah batu di pinggir jalan. Membunuhmu adalah jalan keluar yang terlalu mudah, Sarah. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau merasakan setiap hari di dalam sel penjara yang sempit, membayangkan bagaimana rasanya memiliki segalanya lalu kehilangannya karena keserakahanmu sendiri. Aku ingin kau mengingat wajah ayahku setiap kali kau memejamkan mata di atas dipan keras, tanpa ada satupun pelayan yang bisa kau perintah. Kalimatku terputus oleh suara ledakan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Pintu baja yang memisahkan kami dengan aula utama mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Cahaya putih dari luar mulai merembes masuk melalui celah-celah kecil yang tertekuk. Nyonya Sarah berteriak histeris, merangkak mendekatiku dan mencoba memegang kakiku dengan tangan gemetar. Dia memohon dengan kata-kata yang tidak lagi jelas, menawarkan untuk menandatangani surat pengakuan apapun asal aku bisa menghentikan pasukan di luar sana. Dia benar-benar mengira bahwa nyawanya sedang berada di ujung tanduk karena serangan teroris. Aku membiarkannya memegang ujung sepatuku, merasakan getaran ketakutan yang menjalar dari tubuhnya. Ini adalah pemandangan yang sangat ironis. Wanita yang tadi sore menyebutku sebagai pembantu yang lamban, kini bersimpu di kakiku layaknya seorang peminta-minta. Aku mengeluarkan ponsel terakhirku, perangkat yang terhubung langsung dengan sistem audio luar. Dengan satu ketukan, aku menyiarkan pesan suara yang telah kurekam sebelumnya ke seluruh penjuru rumah dan ke frekuensi radio petugas keamanan di luar. Isi rekaman itu adalah pengakuan Nyonya Sarah saat dia berada di ruang kerja bulan lalu, saat dia tertawa bangga menceritakan bagaimana dia meracuni pikiran ayahku agar menyerahkan semua kendali perusahaan sebelum beliau wafat. Suara angkuhnya bergema di seluruh bangunan, melintasi asap gas air mata dan hiruk-pikuk pelarian para tamu. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Bahkan tim taktis yang sedang mencoba mendobrak masuk pun kini mendengar bukti kriminalitasnya dari sumber utama. Kau dengar itu, Sarah? Bisikku, membungkuk hingga wajahku hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Dunia sedang mendengarkan pengakuanmu. Bahkan jika kau selamat dari malam ini, kau tidak akan pernah bisa kembali ke pergaulan sosialmu yang mewah. Kau akan menjadi paria, sebuah noda hitam yang ingin dihapus oleh semua orang yang pernah kau jamu dengan uang haram itu. Tiba-tiba, suara retakan besar terdengar. Pintu baja itu akhirnya menyerah pada tekanan eksternal. Dengan satu sentakan kuat, pintu tersebut terlempar dari engselnya, menciptakan gelombang tekanan udara yang menghempaskan debu ke segala arah. Cahaya terang dari senter-senter taktis menyambar ke dalam lorong, menyilaukan mata. Aku berdiri tegak, menjauhkan diri dari Nyonya Sarah yang masih meringkuk di lantai. Pasukan taktis bersenjata lengkap merangsek masuk dengan gerakan cepat, meneriakkan perintah agar semua orang tetap di posisi. Dalam hitungan detik, kami dikepung. Laser merah dari senjata mereka menari-nari di dadaku dan di tubuh Nyonya Sarah. Aku mengangkat kedua tanganku dengan tenang, menunjukkan bahwa aku tidak bersenjata. Namun, Nyonya Sarah justru menunjukkan reaksi yang fatal. Karena panik, dia mencoba meraih tas tangannya yang terjatuh. Sebuah tas mewah yang mungkin di dalamnya terdapat senjata kecil atau sekadar barang berharga. Para petugas mengira itu adalah gerakan mengancam dan segera meringkusnya dengan kasar ke lantai. Jeritan Nyonya Sarah saat wajahnya ditekan ke marmer dingin adalah melodi terakhir dari puncak konflik ini. Dia berteriak bahwa dia adalah korban, bahwa aku adalah dalangnya, namun tidak ada yang mendengarkan. Mereka melihat seorang wanita tua yang histeris dan seorang menantu yang tampak tenang meski mengenakan seragam pelayan. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Adrian berdiri di kejauhan, di antara reruntuhan aula, menatap ke arah kami dengan wajah yang hancur. Dia melihat ibunya diborgol seperti kriminal biasa, dan dia melihatku, istrinya, berdiri sebagai pemenang di atas puing-puing kerajaan palsu mereka. Inilah saat di mana segala sesuatunya berubah selamanya.
Ketakutan massal para tamu di luar mulai mereda seiring dengan penjelasan yang masuk ke telinga pihak berwajib. Namun, bagi Nyonya Sarah, ini adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Aku menarik napas panjang, merasakan udara dingin yang kini masuk bebas ke dalam lorong. Beban dendam itu akhirnya luruh, meninggalkan kekosongan yang aneh namun melegakan. Aku berjalan keluar melewati para petugas, mengabaikan teriakan kutukan Nyonya Sarah yang semakin menjauh, menuju fajar yang akan segera menyingsing untuk membawa kebenaran yang baru. Suara gerendel borgol yang mengunci pergelangan tangan Nyonya Sarah terdengar begitu nyaring di telingaku, mengalahkan bisingnya suara radio panggil para petugas taktis yang memenuhi lorong. Wanita yang biasanya tampil begitu sempurna dengan sanggul rapi dan aroma parfum mahal itu, kini tampak seperti rongsokan manusia. Rambutnya berantakan, gaun sutranya sobek di beberapa bagian, dan wajahnya yang penuh riasan kini tercoreng oleh air mata serta debu marmer. Dia terus meronta, meneriakkan namaku dengan suara serak yang penuh kebencian, menuduhku telah menjebaknya dalam sebuah konspirasi besar. Namun, petugas yang meringkusnya tidak peduli. Bagi mereka, dia hanyalah seorang tersangka yang terdeteksi melakukan ancaman keamanan nasional di tengah kunjungan pejabat tinggi. Aku berjalan keluar dari lorong sempit itu dengan langkah yang terukur, melewati pintu baja yang kini sudah tak berbentuk. Aula utama rumah ini tampak seperti medan perang. Pecahan gelas kristal, tumpahan anggur merah yang menyerupai genangan darah, dan kursi-kursi emas yang terbalik menjadi saksi bisu betapa cepatnya sebuah kejayaan bisa runtuh. Beberapa tamu yang masih tersisa sedang diinterogasi di sudut ruangan, sementara tim medis mulai mengevakuasi mereka yang mengalami luka ringan akibat berdesakan saat kepanikan massal terjadi. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Adrian. Dia duduk bersimpu di samping meja hidangan yang hancur, menatap kosong ke arah ibunya yang sedang diseret paksa menuju pintu keluar. Saat mata kami bertemu, ada kilatan luka yang sangat dalam di sana. Dia bangkit dengan kaki yang goyah, mencoba menghampiriku. Namun, langkahnya terhenti oleh seorang petugas yang memintanya untuk tetap diam di tempat. Aku berhenti beberapa meter darinya, menatap laki-laki yang pernah kucintai itu dengan rasa iba yang dingin. Dia adalah bagian dari sistem yang menghancurkanku. Dan meskipun dia tidak secara langsung menarik pelatuknya, diamnya adalah pelumas bagi kekejaman ibunya. Anissa, panggilnya dengan suara bergetar. Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau harus menghancurkan rumah ini sedalam ini? Kita bisa membicarakannya baik-baik. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Membicarakannya baik-baik. Adrian, berapa ribu kali aku mencoba bicara selama 3 tahun ini? Setiap kali ibumu menghinaku, setiap kali dia merendahkan martabat mendiang ayahku, kau selalu menyuruhku untuk bersabar. Kesabaranku adalah pondasi dari keangkuhannya. Dan malam ini, aku memutuskan untuk meruntuhkan pondasi itu. Rumah ini tidak hancur karena aku, Adrian. Rumah ini hancur karena dibangun di atas tanah curian dan air mata orang lain. Adrian tertunduk, air matanya jatuh membasahi kemeja putihnya yang kotor. Dia tidak punya kata-kata lagi untuk membela diri. Sementara itu, di ujung aula, Nyonya Sarah masih terus berteriak. Dia mencoba memanggil pengacaranya, mencoba mengancam para petugas dengan jabatannya, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin kendaraan taktis di luar. Kehadiran pejabat tinggi di pesta ini, yang awalnya dia harapkan menjadi pelindung, justru menjadi bumerang. Protokol keamanan yang ketat tidak mengenal kompromi, dan tindakan gegabah Nyonya Sarah di ruang aman tadi telah mengunci nasibnya sebagai ancaman serius. Ponsel di tanganku masih menampilkan data yang terus terunggah ke server publik. Aku melihat angka penonton siaran ulang kejadian tadi melonjak hingga jutaan orang. Skandal ini bukan lagi rahasia keluarga, ini sudah menjadi konsumsi nasional. Dalam hitungan jam, harga saham perusahaan yang selama ini dia banggakan akan terjun bebas, dan tim audit dari kejaksaan akan mulai membongkar setiap laci di kantornya. Aku telah memastikan bahwa tidak ada satupun celah bagi Nyonya Sarah untuk kembali bangkit. Aku telah memotong semua akar kekuasaannya hingga ke dasar yang paling dalam. Seorang perwira polisi mendekatiku, meminta keteranganku sebagai saksi kunci sekaligus orang yang memicu alarm keamanan. Aku memberikan pernyataan dengan sangat tenang, menyerahkan sebuah kandar kilat yang berisi semua bukti penggelapan dana dan rekaman percakapan rahasia yang telah kumpulkan selama bertahun-tahun. Perwira itu menatapku dengan tatapan heran, mungkin bingung melihat seorang wanita berseragam pelayan bisa memiliki data seakurat itu. Dia tidak tahu bahwa di balik seragam ini,
Tersimpan kecerdasan seorang putri dari pria yang pernah memimpin sistem teknologi terbesar di negeri ini. Saat aku dibawa menuju pintu keluar untuk memberikan keterangan lebih lanjut di kantor polisi, aku melewati Nyonya Sarah yang sedang dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Untuk sesaat, kendaraan itu berhenti. Kami saling menatap melalui kaca jendela yang terbuka sedikit. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang penuh dengan kekalahan. Dia menyadari bahwa pembantu yang dia injak-injak selama ini adalah orang yang baru saja mengakhiri dinasti kemewahannya. Aku keluar dari gerbang besar rumah itu, menghirup udara malam yang terasa sangat dingin namun menyegarkan. Di luar, puluhan wartawan dengan lampu kilat kamera mereka mulai merangsek maju, mencoba mendapatkan gambar dari menantu yang memberontak. Aku tidak menutupi wajahku. Aku ingin mereka melihat bahwa keadilan memiliki wajah, dan wajah itu tidak selalu memakai mahkota berlian. Aku masuk ke dalam mobil polisi dengan punggung tegak, membiarkan kilatan cahaya kamera menjadi saksi bahwa malam ini, Anissa bukan lagi korban. Puncak konflik ini telah berakhir dengan cara yang paling dramatis. Kepanikan massal yang terjadi bukan hanya sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari benturan antara kejahatan yang tersembunyi dan kebenaran yang dipaksa keluar. Saat mobil mulai bergerak menjauh dari rumah mewah yang kini tampak seperti monumen kegagalan itu, aku memejamkan mata sejenak. Aku membayangkan wajah ayahku, tersenyum tenang di suatu tempat. Tugas pertamaku telah selesai. Sekarang, saatnya membangun kembali apa yang telah dihancurkan, bukan dengan dendam, melainkan dengan martabat yang baru saja kurebut kembali dari tangan sang tirani. Fajar hampir tiba, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa benar-benar bebas. Dinding-dinding kantor kepolisian yang berwarna krem pucat terasa jauh lebih manusiawi daripada kemegahan dingin rumah Nyonya Sarah. Di dalam ruang pemeriksaan yang hanya diterangi lampu neon putih, aku duduk berhadapan dengan dua penyidik senior. Suara ketukan jari mereka di atas papan tik menjadi satu-satunya irama yang menemaniku saat aku menjabarkan satu demi satu dosa finansial yang dilakukan ibu mertuaku. Di luar ruangan, aku tahu dunia sedang gaduh. Berita tentang pesta ulang tahun yang berubah menjadi penggerebekan taktis telah memenuhi lini masa media sosial. Namun, di sini, dalam kesunyian yang steril ini, aku hanya merasakan kekosongan yang damai. Aku menyerahkan berkas terakhir, sebuah salinan autentik dari surat wasiat ayahku yang telah diubah secara ilegal. Penyidik itu menggelengkan kepala, tampak tidak percaya pada keberanian dan ketelitian yang kulakukan selama berbulan-bulan di bawah hidung sang pemangsa. Mereka menanyakan bagaimana aku bisa bertahan hidup dalam tekanan sehebat itu. Aku hanya menjawab bahwa ketika seseorang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan kecuali harga diri, rasa takut menjadi sesuatu yang tidak relevan. Aku menjelaskan setiap detail, mulai dari penyusupan ke server pribadi hingga pemasangan sistem keamanan Trojan yang memicu kepanikan massal tersebut. Tiba-tiba, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang petugas masuk dan membisikkan sesuatu kepada penyidik. Mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan sebelum memintaku keluar menuju lobi utama. Di sana, aku melihat Adrian sedang duduk di kursi besi panjang, menunduk dengan tangan yang menopang dahi. Dia tampak hancur. Kemeja mewahnya kini kucel, dan tidak ada lagi wibawa seorang pewaris tahta di tubuhnya. Saat dia menyadari kehadiranku, dia berdiri dengan perlahan. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ada pengakuan atas kekalahan yang mutlak. Ibu sudah dipindahkan ke ruang tahanan sementara, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia terus berteriak bahwa ini semua mimpi buruk. Dia menolak makan dan menuntut pengacara terbaik di kota ini, tapi sepertinya tidak ada yang mau mengangkat teleponnya sekarang. Semua orang takut terhubung dengan skandal ini. Aku berdiri di hadapannya, masih mengenakan seragam pelayan hitam yang sekarang sudah sedikit robek di bagian lengan. Itulah harga dari kesetiaan yang dibangun di atas uang, Adrian. Saat pundi-pundinya terkunci, teman-temannya menghilang seperti asap. Kau harus mengerti bahwa aku tidak melakukan ini untuk menghancurkanmu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan sisa-sisa kemanusiaan yang mungkin masih kau miliki. Adrian menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Kau tahu, Anissa, selama ini aku selalu tahu ada yang salah dengan bagaimana ayahmu kehilangan segalanya. Tapi aku terlalu pengecut. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai kenyamanan yang diberikan ibu. Aku merasa menjadi orang paling hina di dunia ini karena membiarkanmu memakai seragam ini dan berlutut di depan tamu-tamunya tadi malam. Penyesalan selalu datang saat panggung sudah runtuh. Adrian,
balasku dingin. Sekarang, kau punya pilihan. Kau bisa terus meratapi nasib ibumu, atau kau bisa membantuku melakukan restrukturisasi. Secara hukum, perusahaan itu sekarang berada dalam status sita jaminan, dan sebagai ahli warisah dari pemilik modal asli, aku akan mengambil alih kepemimpinan sementara untuk menyelamatkan nasib ribuan karyawan yang tidak berdosa. Percakapan kami terhenti saat pengacara Nyonya Sarah, seorang pria parubaya yang biasanya sangat angkuh, berjalan melewati kami dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak pucat. Dia baru saja keluar dari ruang tahanan dan sepertinya baru menyadari bahwa kasus ini terlalu besar untuk ditangani dengan cara-cara kotor yang biasa mereka gunakan. Dia bahkan tidak berani menatap mataku. Nyonya Sarah benar-benar sendirian sekarang. Kekuasaan yang dia bangun dengan merampas hak orang lain telah menguap hanya dalam waktu 1 malam. Aku meminta Adrian untuk membawaku kembali ke rumah itu. Bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengambil barang-barang pribadiku dan memastikan semua bukti fisik telah diamankan oleh pihak berwajib. Saat mobil kami memasuki gerbang besar yang kini dijaga oleh petugas polisi, aku melihat rumah itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pilar-pilarnya tidak lagi tampak megah, melainkan seperti nisan besar bagi keserakahan. Garis kuning polisi melintang di depan pintu utama, membelah kemewahan itu dengan peringatan hukum yang tegas. Kami masuk ke dalam, melewati aula yang masih berantakan. Bau gas air mata masih tersisa tipis di udara. Aku berjalan menuju kamarku, mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan secara rahasia sejak 1 minggu yang lalu. Di dalamnya hanya ada foto ayah dan ibuku, serta beberapa dokumen pribadi. Aku tidak menyentuh satupun perhiasan atau pakaian mahal yang dibelikan Nyonya Sarah. Semua itu terasa kotor bagiku. Aku ingin melangkah keluar dari rumah ini dengan beban yang seringan mungkin. Saat aku hendak keluar, aku melewati ruang kerja Nyonya Sarah. Pintunya terbuka, dan di dalamnya, beberapa petugas sedang menyegel brankas besi di dinding. Aku teringat bagaimana wanita itu dulu sering duduk di sana, memandangiku dengan tatapan jijik saat aku menyajikan teh untuknya. Sekarang, kursi kebesarannya kosong, dan dinding-dinding yang penuh dengan penghargaan palsu itu tampak sunyi. Keadilan memang bekerja dengan cara yang sangat dramatis, pikirku. Dia tidak hanya mengambil harta, tapi juga mengambil ruang gerak dan harga diri pelaku kejahatan. Adrian berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan memohon. Kemana kau akan pergi setelah ini? Kau masih istriku secara hukum. Aku berhenti sejenak, memegang gagang koperku dengan erat. Aku akan pergi ke rumah lamaku, rumah yang kau dan ibumu ambil 10 tahun lalu. Aku sudah mengurus dokumen penebusannya dengan bantuan tim hukum yang kubayar dengan sisa tabungan rahasia ayahku. Mengenai pernikahan kita, pengacaraku akan mengirimkan berkasnya besok pagi. Kita tidak bisa membangun masa depan di atas kebohongan yang sebesar ini, Adrian. Kau butuh waktu untuk menemukan dirimu sendiri tanpa bayang-bayang ibumu, dan aku butuh waktu untuk menjadi Anissa yang utuh kembali. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di teras, aku bertemu dengan kepala pelayan, seorang pria tua yang selama ini selalu bersikap baik padaku secara diam-diam. Dia menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena rasa kagum yang nyata. Dia membukakan pintu mobil untukku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, bukan karena harta yang kupunya, melainkan karena keberanian yang kutunjukkan. Saat mobil bergerak meninggalkan pelataran, aku melihat matahari mulai naik tinggi. Malam yang penuh kekacauan telah berakhir, dan fajar yang jujur ini adalah milikku sepenuhnya. Ruang kunjungan di lembaga pemasyarakatan itu terasa sangat dingin, meski matahari di luar sedang terik-teriknya. Di balik sekat kaca yang tebal, Nyonya Sarah duduk dengan bahu yang merosot tajam. Tidak ada lagi sutra mewah atau perhiasan zamrud yang menghiasi tubuhnya. Ia hanya mengenakan seragam tahanan berwarna oranye kusam yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang mendadak terlihat ringkih. Wajahnya pucat pasi, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan malam-malam tanpa tidur yang penuh dengan ketakutan. Saat ia melihatku datang, masih dengan pakaian kasual namun rapi, sangat kontras dengan seragam pelayan yang ia paksakan padaku tempo hari, matanya berkilat sesaat sebelum akhirnya meredup dalam kekalahan. Aku mengangkat gagang telepon komunikasi, menunggu ia melakukan hal yang sama. Tangannya gemetar saat meraih gagang telepon itu. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan yang menyesakkan di antara kami. Aku bisa melihat pantulan diriku di kaca sekat. Seorang wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasib orang yang pernah menindasnya. Nyonya Sarah mencoba membuka suara,
namun suaranya tercekat. Keangkuhan yang dulu menjadi napasnya kini telah menguap, digantikan oleh keputusasaan seorang narapidana yang baru menyadari bahwa dunianya telah runtuh. "Kau datang untuk menertawakanku, Anissa?" bisiknya dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. "Kau datang untuk melihat bagaimana ratumu membusuk di tempat kotor ini? Puaskah kau sekarang?" Aku menatapnya dengan tenang, tanpa ada rasa dendam yang meledak-ledak lagi. Amarahku telah mendingin, berubah menjadi ketegasan yang mutlak. "Aku datang bukan untuk menertawakanmu, Sarah. Aku datang untuk memberikanmu sebuah pilihan. Pengacara yang kukirim tadi pagi seharusnya sudah menjelaskan detailnya padamu. Semua bukti penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan sabotase bisnis yang kulaporkan sudah diverifikasi oleh tim audit independen dan kepolisian. Kau menghadapi ancaman hukuman penjara di atas 15 tahun. Nyonya Sarah memejamkan mata, air mata mulai mengalir di pipinya yang kini tampak keriput. "Adrian, di mana anakku? Kenapa dia tidak datang menjenguk ibunya sendiri? Apakah kau juga telah meracuni pikirannya?" Adrian sedang berada di kantor kejaksaan, mencoba menyelamatkan sisa-sisa nama baik keluarga yang kau hancurkan, jawabku dingin. "Dia tidak datang karena dia belum sanggup menatap wajahmu tanpa rasa malu. Dia merasa menjadi orang paling bodoh karena telah menjadi alat bagimu untuk menindas istrinya sendiri. Namun, aku menawarkanmu jalan keluar yang bermartabat. Jika kau bersedia menandatangani pengakuan publik secara sukarela dan menyerahkan seluruh otoritas perusahaan kembali kepada yayasan keluarga ayahku tanpa perlawanan hukum di pengadilan nanti, aku akan meminta tim hukumku untuk memberikan pertimbangan keringanan hukuman atas dasar faktor usia dan kesehatan." Nyonya Sarah tertawa miris, sebuah tawa yang terdengar seperti rintihan. "Kau ingin aku menyerahkan segalanya? Segala sesuatu yang kubangun dengan susah payah selama puluhan tahun? Kau sungguh kejam, Anissa." "Susah payah?" Aku memotong kalimatnya dengan nada tajam. "Kau membangunnya dengan mencuri masa depan keluargaku. Kau membangunnya dengan membiarkan ayahku mati dalam kehancuran hati. Itu bukan kerja keras, itu adalah kejahatan. Aku tidak memintamu menyerahkan segalanya, aku memintamu mengembalikan apa yang memang bukan milikmu. Jika kau menolak, maka bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di sini tanpa ada satupun orang yang peduli. Ingat, para pejabat yang kau jamu malam itu sudah membuat pernyataan resmi bahwa mereka tidak mengenalmu secara pribadi. Kau sudah dibuang oleh duniamu sendiri." Keheningan kembali merajai ruang sempit itu. Nyonya Sarah menatap jemarinya yang kini kasar, mungkin merindukan perawatan manikur mahal yang dulu rutin ia lakukan. Ia menyadari bahwa tawaranku adalah satu-satunya pelampung yang tersedia di tengah samudera hukuman yang sedang menenggelamkannya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh beban, ia mengangguk. Ia setuju untuk tunduk. Ia menyadari bahwa memegang teguh egonya saat ini hanya akan mempercepat kehancurannya sendiri. "Bagus," kataku sambil meletakkan kembali gagang telepon. "Staf hukumku akan segera masuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Tanda tangani semuanya. Dan aku akan memastikan kau mendapatkan perawatan medis yang layak di sini selama masa penahananmu. Ini bukan karena aku memaafkanmu, Sarah, tapi karena aku bukan orang sepertimu. Aku tidak akan membiarkan orang mati pelan-pelan hanya untuk memuaskan egoku." Aku berdiri, hendak meninggalkan ruangan tersebut. Namun, Nyonya Sarah mengetuk kaca dengan kuku-kukunya, memintaku kembali ke gagang telepon sebentar lagi. Aku ragu, namun akhirnya kembali mengangkat telepon itu. "Anissa," katanya dengan mata yang kini dipenuhi penyesalan yang tampak tulus untuk pertama kalinya. "Kenapa kau tidak langsung menghancurkanku sejak dulu? Kenapa kau menunggu sampai malam pesta itu?" Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang membawa kedamaian bagi hatiku sendiri. "Karena aku ingin kau berada di puncak tertinggi egomu sebelum kau jatuh, agar kau tahu betapa sakitnya dihempaskan ke bumi. Dan karena aku butuh waktu untuk memastikan bahwa saat kau jatuh, tidak ada satupun anak tangga yang bisa kau gunakan untuk naik kembali. Aku belajar darimu, Sarah. Jika ingin menghancurkan musuh, hancurkanlah hingga ke akarnya." Aku berjalan keluar dari gedung penjara dengan langkah yang terasa ringan. Di luar, Adrian sudah menunggu di dalam mobil. Wajahnya masih muram, namun ia tampak lebih tegar. Kami berkendara menuju kantor pusat perusahaan, tempat di mana restrukturisasi besar-besaran akan dimulai. Di sepanjang jalan, aku melihat papan iklan digital yang menampilkan berita tentang pengakuan korupsi Nyonya Sarah. Masyarakat mulai memberikan dukungan kepadaku,
menjulukinya sebagai kemenangan moral bagi rakyat kecil yang tertindas. Di dalam mobil, Adrian mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya dengan halus. Kita masih punya banyak pekerjaan, Adrian. Perusahaan sedang diambang krisis karena skandal ini. Aku butuh kau bekerja sebagai direktur operasional di bawah pengawasanku jika kau ingin menebus kesalahanmu. Kita tidak bicara soal perasaan sekarang, kita bicara soal tanggung jawab kepada ribuan nasib karyawan kita. Adrian mengangguk mengerti. Ia tidak lagi menuntut kasih sayang. Ia tahu ia harus membangun kembali kepercayaan itu dari nol. Sesampainya di kantor, para staf yang dulu sering memandangku sebelah mata kini berbaris rapi di lobi, memberikan penghormatan yang tulus. Aku melangkah masuk ke ruang rapat utama, tempat di mana nasib bisnis keluarga akan ditentukan. Di atas meja kerja yang dulu milik Nyonya Sarah, kini terpajang foto ayahku. Aku menyentuh bingkai foto itu, membisikkan janji bahwa aku akan menjalankan warisan ini dengan kejujuran yang tidak pernah dimiliki oleh wanita itu. Negosiasi di bawah tekanan ini telah berakhir, dan kini saatnya membangun fondasi yang benar-benar kokoh di atas kebenaran. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa semburat warna jingga yang membasuh gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaan berada. Aku berdiri di balik jendela kaca besar di lantai 30, menatap kota yang mulai menggeliat bangun. Di bawah sana, hiruk-pikuk kendaraan mulai mengisi jalanan, sebuah rutinitas yang tetap berjalan seolah-olah badai besar tidak baru saja meluluhlantakkan satu dinasti bisnis paling berpengaruh di negeri ini. Di atas meja kerja jati yang kini bersih dari dekorasi-dekorasi mewah milik Nyonya Sarah, tumpukan berkas restrukturisasi telah menanti tanda tanganku. Malam tadi adalah malam pertama aku tidur dengan nyenyak tanpa rasa cemas yang menghantui. Nyonya Sarah telah menandatangani semua dokumen pengakuan dan penyerahan aset di bawah pengawasan ketat tim hukum dan pihak berwenang. Pengadilan publik yang kuciptakan melalui kekacauan di pesta itu telah memaksa semua pihak untuk bertindak cepat. Tidak ada lagi ruang bagi manipulasi atau lobi-lobi politik di bawah meja. Kebenaran telah menjadi arus yang terlalu deras untuk dibendung oleh siapapun. Pintu ruangan terbuka pelan, dan Adrian melangkah masuk membawa 2 cangkir kopi. Dia mengenakan setelan jas abu-abu sederhana, tanpa jam tangan emas atau aksesori mencolok yang dulu sering dipaksakan ibunya. Wajahnya tampak lelah, namun ada sorot mata yang lebih hidup, seolah sebuah beban berat baru saja diangkat dari jiwanya. Dia meletakkan kopi itu di meja dan berdiri di sampingku, ikut menatap pemandangan kota yang mulai benderang. Semua berjalan sesuai rencana, Anissa, kata Adrian dengan suara rendah yang tenang. Tim audit baru saja menyelesaikan laporan awal. Kerusakan finansial yang dilakukan ibu memang cukup dalam, namun dengan aset yang dikembalikan dan transparansi yang kita tunjukkan kepada pasar, kepercayaan investor mulai pulih. Pagi ini, nilai saham perusahaan stabil untuk pertama kalinya sejak malam pesta itu. Aku menyesap kopi hangat itu, merasakan pahit dan manis yang berpadu sempurna. Ini baru awal, Adrian. Mengembalikan uang jauh lebih mudah daripada mengembalikan integritas. Kita harus membuktikan kepada setiap karyawan dan rekan bisnis bahwa di bawah kepemimpinanku, tidak akan ada lagi ruang untuk intimidasi atau ketidakjujuran. Aku ingin perusahaan ini kembali ke visi asli ayahku. Sebuah tempat yang menyejahterakan banyak orang, bukan sekadar alat pemuas ego satu keluarga. Adrian mengangguk, lalu berbalik menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kerendahan hati. Aku sudah berbicara dengan pengacaramu mengenai berkas perceraian itu. Aku menghargai keputusanmu, Anissa. Aku sadar bahwa keberadaanku di sisimu saat ini mungkin hanya akan menjadi pengingat akan masa lalu yang menyakitkan. Namun, aku memohon satu hal, izinkan aku tetap bekerja di sini sebagai staf operasional biasa. Aku ingin membuktikan padamu, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menjadi pria yang berguna tanpa embel-embel nama besar ibuku. Aku menatapnya cukup lama, mencari sisa-sisa kebohongan dalam matanya. Namun, yang kutemukan hanyalah ketulusan yang murni. Adrian telah kehilangan segalanya, namun dalam kehilangan itu, dia justru menemukan kemerdekaannya. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan, bukan sebagai suami, melainkan sebagai rekan kerja yang sedang menebus dosa masa lalu. Aku menyodorkan sebuah berkas kepadanya, berisi rencana pembukaan yayasan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang selama ini terabaikan. 1 jam kemudian, aula utama kantor telah dipenuhi oleh ratusan karyawan. Mereka berdiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu sekaligus harapan. Saat aku melangkah menuju podium, suasana seketika menjadi sunyi senyap. Aku tidak mengenakan perhiasan mahal atau gaun desainer ternama.
Aku berdiri di sana sebagai Anissa, wanita yang pernah mereka lihat dihina sebagai pelayan, namun kini berdiri sebagai penyelamat mereka. Selamat pagi semuanya. Suaraku bergema melalui pengeras suara, mantap dan tanpa keraguan. Saya berdiri di sini bukan untuk merayakan kemenangan atas jatuhnya seseorang, melainkan untuk mengumumkan kembalinya kejujuran di rumah ini. Mulai hari ini, struktur kepemimpinan perusahaan telah berubah total. Segala bentuk praktik penggelapan dan intimidasi telah kita kubur bersama masa lalu. Saya berjanji, di bawah kepemimpinan saya, setiap keringat yang kalian teteskan akan dihargai sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan, sebuah suara yang jauh lebih tulus daripada tawa palsu para tamu di pesta mewah Nyonya Sarah. Beberapa pelayan senior yang dulu sering dipaksa membantuku melakukan pekerjaan kasar tampak menitikan air mata. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam keberanianku. Inilah kemenangan moral yang sesungguhnya, saat kau mampu mengubah rasa takut menjadi rasa hormat, bukan karena kekuasaan, melainkan karena integritas. Setelah pidato itu, pihak kepolisian datang untuk memberikan pernyataan pers bersama. Mereka mengonfirmasi bahwa Nyonya Sarah secara sukarela bekerja sama dalam penyelidikan lebih lanjut mengenai jaringan korupsi yang lebih luas. Hal ini memicu gelombang apresiasi dari publik. Media yang tadinya fokus pada skandal pesta, kini beralih menyoroti transformasi positif yang sedang kulakukan. Anissa, si menantu yang terhina, kini menjadi ikon ketangguhan bagi banyak orang. Di tengah kesibukan itu, aku sempat melihat Nyonya Sarah melalui layar televisi di ruang tunggu. Dia sedang dipindahkan ke rumah tahanan permanen. Wajahnya tampak tenang, hampir pasrah. Dia telah menyerahkan otoritasnya, dan dalam kepasrahan itu, dia sepertinya mulai menerima kenyataan bahwa dunianya yang dulu hanyalah istana pasir yang memang sudah waktunya runtuh. Tidak ada lagi kemarahan dalam dirinya, hanya ada kehampaan yang sunyi. Saat fajar benar-benar telah menjadi siang yang terang benderang, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku mengambil sebuah map coklat berisi surat hak milik rumah lama keluargaku. Sore ini, aku akan kembali ke sana, membuka pintu kayu tuanya, dan membersihkan debu-debunya. Aku akan membawa kembali kenangan indah ayah dan ibuku ke rumah itu, menjadikannya simbol bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda, tapi dia tidak akan pernah bisa ditiadakan. Situasi telah menjadi tenang sepenuhnya. Badai yang kupicu dengan amarah dan luka, kini telah berubah menjadi hujan yang menyuburkan kembali tanah yang gersang. Aku duduk di kursi kerjaku, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, aku tidak lagi merasa perlu untuk waspada. Aku telah memenangkan perang ini tanpa kehilangan jiwaku. Dengan pulpen di tangan, aku mulai menandatangani berkas pertama, menandai dimulainya era baru yang penuh dengan transparansi, martabat, dan keadilan yang matang. Mobil berhenti tepat di depan gerbang kayu bercat putih yang sudah mulai mengelupas. Rumah ini, tempat aku menghabiskan masa kecil yang penuh tawa, kini berdiri tegak menyambutku dengan sisa-sisa keanggunannya. Tidak ada pilar Romawi yang angkuh. Tidak ada kamera pengawas yang mengintai setiap gerak-geriku. Yang ada hanyalah pohon mangga tua di halaman depan dan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku turun dari mobil, membawa kunci kuningan yang selama 10 tahun ini tersimpan di dasar kotak rahasiaku. Adrian berdiri di dekat pintu mobil, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dia tidak mencoba untuk masuk. Dia tahu bahwa batasannya berakhir di sini. Anissa, panggilnya lirih. Terima kasih karena tidak membiarkan dendam menghancurkan sisa kebaikan dalam dirimu. Aku akan menjalankan tugas di kantor dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan maafmu suatu hari nanti. Aku hanya mengangguk kecil, memberikan senyum tipis yang tulus sebagai tanda perpisahan pada masa lalu kami. Hiduplah untuk dirimu sendiri sekarang, Adrian. Bukan untuk ibumu, dan bukan untuk menebusku. Aku melangkah menuju pintu utama, memutar kunci, dan merasakan derit kayu yang familiar. Cahaya matahari sore masuk menyinari debu-debu yang menari di udara. Rumah ini kosong, namun tidak terasa sepi. Bayangan ayah yang sedang membaca koran di kursi rotan dan ibu yang sibuk dengan tanaman hiasnya seolah hadir menyambut kepulanganku. Aku berjalan menuju balkon belakang, tempat aku bisa melihat langit yang perlahan berubah warna menjadi keunguan. Restrukturisasi keluarga dan bisnis telah usai. Nyonya Sarah telah memulai masa pensiun paksa di sebuah rumah peristirahatan di luar kota dengan pengawasan ketat, jauh dari hiruk-pikuk sosialita yang dulu memujanya. Dia telah takluk, bukan oleh kekerasan, melainkan oleh kebenaran yang telanjang. Sementara itu,
Aku telah merebut kembali mahkotaku. Bukan mahkota berlian yang curian, melainkan mahkota martabat yang kutempa sendiri melalui api penderitaan. Aku menghirup napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi seragam pelayan, tidak ada lagi penghinaan, dan tidak ada lagi rasa takut. Aku berdiri tegak di bawah langit senja, seorang wanita yang berhasil membongkar kepalsuan dan membangun kembali reruntuhan hidupnya dengan tangan sendiri. Hari ini, di rumah yang penuh kenangan ini, aku memulai hidup baru dengan transparansi, harga diri, dan kedamaian yang abadi. Perjuangan ini telah selesai, dan aku akhirnya pulang.